Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung? Senang sekali pagi hari ini Alan Albana bisa kembali membersamai Anda tentunya dan membahas berbagai topik-topik terkini gitu ya untuk Anda. Dan topik pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai indikator ciri orang merdeka. Seperti apakah orang-orang merdeka menurut sudut pandang Islam? Nah, pada kesempatan hari ini turut hadir juga di studio kami ada narasumber kami yaitu penyuluh agama Islam Kota Bandung. Beliau adalah Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Tatang Heryana MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini kita melihat indikator ciri-ciri orang yang merdeka. Sebetulnya merdeka dalam sudut pandang Islam itu apa? Kemudian ketika orang ini merasa merdeka, itu seperti apa cirinya? Mangga Pak Ustadz. Baik, pendengar setia Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun berada, semoga semuanya sehat walafiat. Amin, amin. Di bulan yang istimewa ini, di bulan Agustus menjadi bulan yang spesial kita bangsa Indonesia. Dan tahun ini memasuki kemerdekaan yang ke-80. Mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa itu merdeka? Gitu. Dalam bahasa Arab, Kang Alan, istilah kemerdekaan itu dikenal sedikitnya dua istilah. Yang populer, yang paling banyak dikenal istilah istiqlal. Istiqlal itu artinya kemerdekaan. Maka pemerintah Indonesia membangun satu masjid besar dan diberi nama Istiqlal. Jadi terjemahnya adalah Masjid Kemerdekaan. Nah, itu Istiqlal itu adalah kemerdekaan secara fisik atau lahiriah. Yang kedua juga dikenal dengan istilah huriyah. Huriyah itu kebebasan jiwa, kemerdekaan jiwa. Nah, jadi sehingga istilah populernya kemerdekaan lahir batin lah begitu. Secara lahir namanya istiqlal, secara batin disebut huriyah gitu. Jadi kebetulan ditakdirkan saya punya teman namanya Huriyah gitu. Setelah ditelusuri ternyata emang lahirnya tanggal 17 Agustus. Oh, jadi kemerdekaan secara jiwa seperti itu ya. Jiwa begitu. Nah, untuk mengetahui atau paling tidak kita merumuskan indikator ciri-ciri orang merdeka, saya ingin membacakan sebuah hadis Kang Alan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Atani Jibrilu, datang menemuiku malaikat Jibril. Faqala, malaikat Jibril berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, in ismasita, hiduplah kamu sekarep-karepmu lah begitu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau, kita semua akan bertemu dengan pintu kematian. Ini diberikan kebebasan tuh. Silahkan. Kita ini diberikan kebebasan, hidup semau-mau kita, tapi ingat bahwa kita akan bertemu dengan pintu kematian. Dan mati itulah awal kehidupan yang baru, dengan aturan yang baru, dengan situasi yang baru. Maka kematian itulah kita akan menemukan pahala yang sebenarnya. Allah perlihatkan segalanya ketika kematian itu datang. Silakan. Sehingga ada hal yang kurang bagus bahasanya, Kang Alan. Istilah apa namanya? Guyonan kita.
kita ini diberikan kehidupan yang bebas. Mau jadi ahli sajadah mangga, mau jadi ahli haram jadah oke mangga. Kasarnya begitu. Tapi semuanya ada kalkulasinya. Ya, ini kebebasan. Kita lanjutkan. Kata Jibril, wahai Muhammad, wa ahbib masita. Silahkan kau cintai apa saja yang kau suka. Semau-maumu. Apa saja kau cintai. Tapi ingat, fa innaka mufarikuhu. Engkau akan meninggalkannya. Kita bangun bangunan yang hebat. Rumah yang nyaman dan besar. Silahkan. Tapi akan ditinggalkan. Kita mau beli kendaraan yang semewah apapun, silahkan. Sebab di dunia ini hanya dua, ditinggalkan atau meninggalkan. Apa yang kita tinggalkan itu akan menjadi jariah kebaikan atau menjadi maksiat yang berkepanjangan. Jadi ada jariah pahala, ada jariah dosa. Itu tinggal pilih. Diberi kebebasan. Sehingga dalam bahasa Inggris kemerdekaan itu juga disebut dengan istilah liberty ya, dan freedom. Terjemahnya ya, kebebasan saja, kemerdekaan. Silakan. Yang ketiga, kata Jibril, wa'mal masita. Berbuatlah semau-maumu. Fa innaka maji'un bih. Semuanya ada balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Semua terkalkulasi dengan rapih. Tidak ada yang salah menulis. Semuanya akan kembali kepada kita. Wa'lam, ketahuilah, as-sarafal mu'mina qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin ada pada sholat malam. Dan yang terakhir Jibril ngasih tahu, wa ijjahu istighna'u anin nas. Kehormatan setiap kita terletak pada kemandirian kita. Ketidaktergantungan kepada orang lain. Nah, sedikitnya memotret pesan hadis ini, Kang Alan. Indikator orang merdeka itu sebenarnya hampir mirip dengan tema beberapa waktu yang lalu tentang pahlawan di sisi Allah kalau tidak salah. Jadi rumusannya hampir sama dan memang pasti sama. Seorang yang merdeka itu mereka yang dalam segala perilaku, tindakan, sikap, perbuatannya didasari dengan keikhlasan. Ikhlas kuncinya. Ikhlas kuncinya. Jadi kalau kita orang merdeka atau tidak, cirinya ikhlas atau tidak. Karena orang ikhlas itu tidak akan terpengaruh oleh faktor apapun. Merdeka lah. Seperti mungkin usaha, mau lihat orang lain lebih sukses, mau orang lain maju, ya jalan saja. Jalan gitu saja. Kenapa mesti ribet? Gitu. Jadi dalam pelaksanaan aktivitas ini, kita ini seorang pegawai, seorang karyawan yang ikhlas itu. Mau ada pimpinan, mau tidak ada pimpinan, nggak ada urusan. Karena urusan kerja bagiku adalah ibadah dan hubunganku dengan Allah. Beres? Orang merdeka itu begitu. Jadi kalau masih kerja karena faktor pimpinan, faktor ini, faktor itu, capek tuh. Jadi indikator orang merdeka dalam Islam adalah orang yang ikhlas. Ini yang harus dilatih. Jadi selama ini boleh jadi kita ini belum merdeka, selama kita belum ikhlas. Jadi kalau kita masih terpengaruhi oleh orang lain, tidak ada kemandirian, cirinya kita belum merdeka. Ya.
Nah, oleh karena itu, maka ketika Quran menyebutkan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, adalah keikhlasan. Maka berbuat syirik itu ciri orang tidak merdeka. Gitu. Ya. Karena meminta bukan pada selain Allah. Allah tidak merdeka. Nah, maka tugas kita adalah memastikan bahwa diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita ini memiliki kualifikasi keikhlasan. Apa ikhlas itu? Seringkali ikhlas itu tidak nerima apa-apa, bukan. Proporsional. Allah pun yang maha ikhlas memberikan pahala kepada makhluknya. Maka seringkali salah seorang guru besar kami itu, seorang ahli pendidikan, beliau yang ditakdirkan sudah wafat beberapa yang lalu. Beliau ketika menyampaikan para pegawai, para guru, kan ahli pendidikan, itu akan semakin ikhlas mengajarnya, mengabdikan dirinya, kalau dia mendapatkan honor yang memadai, yang mencukupi. Bukan berarti tidak bisa menerima honor. Jadi semakin besar, semakin ikhlas. Begitu. Maka seringkali kan kita jangan merusak keikhlasan orang lain. Gitu. Nah, para pendahulu kita, Kang Alan, mereka tidak mendapatkan upah. Para pejuang ini tidak mendapatkan jaminan apa-apa. Nah, karena mereka memiliki ketulusan dan keikhlasan membela tanah air, maka seringkali kita ini suka bilang renungan kita, Kang Alan, ini, kalau kita jadi pegawai malas, banyak alasan, atau bahkan kita melakukan kecurangan di sana sini, betapa hianatnya kita terhadap para pahlawan kita. Mereka berjuang dengan penuh keikhlasan, sehingga mereka dimuliakan oleh Allah. Makanya tempo hari sampaikan dalam tema yang mirip ini, ciri ikhlas itu disiplin ibadah, istiqomah, yang ketiganya adalah karomah. Apa karomah itu? Karomah. Dia senantiasa memuliakan siapapun, atau maknanya bahwa dia akan dimuliakan oleh siapapun. Maka ini indikatornya, apakah kita ikhlas atau tidak? Apa cirinya? Kita dimuliakan orang, karena Allah yang mengaturnya. Ya gitu. Jadi itu yang paling mudah kita pahami dari sisi indikator orang yang ciri pahlawan itu adalah keikhlasan. Nah, yang kedua, Kang Alan, apa indikator orang ikhlas itu? Sama, yang kedua adalah kejujuran. Ya, jadi orang yang merdeka. Orang merdeka itu jujur. Apa tidak jujur? Naon untungnya? Jadi kalau kita tidak jujur, cirinya kita belum merdeka. Ya, yang di rumah kita tidak jujur, tidak merdeka hidup kita. Dalam segala aktivitas kita tidak jujur, tidak merdeka. Jadi kalaulah di keluarga kita tidak hadir kejujuran, cirinya keluarga kita belum merdeka. Dalam wilayah yang lebih luas, kalau di negeri ini kita kesulitan menemukan orang yang jujur, ini indikasi kita belum merdeka. Mudah-mudahan tidak berlebihan ini maknanya. Tapi emang begitu. Makanya Nabi memberikan penegasan dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim yang sudah sangat masyhur hadis ini. Alaikum bisidqi
fa inna sidqo yahdi ilal bir wa inal birro yahdi ilal jannah. Coba ya, begitu luar biasa Nabi menjelaskan. Alaikum, wajib bagi kalian bisidqi, dengan kejujuran. Kenapa kita harus memiliki kejujuran? Fa inna sidqo yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan mengantarkan setiap kita kepada pintu kebaikan tanpa batas. Maka tempo hari kita ingatkan bahwa indikator orang jujur itu apa cirinya? Mudah silaturahim. Itu ya, mudah silaturahim. Mudah silaturahim, nggak ada beban. Orang merdeka. Tapi seringkali di kita itu orang merdeka disebut preman. Freeman. Kenapa jadi begitu ini ya? Saya kan orang bebas. Terindikasikan, mudah-mudahan tidak tepat begitulah ya. Tapi kita ingin menyampaikan bahwa ciri orang jujur itu adalah mudah silaturahim dengan siapapun, karena dia tidak memiliki beban moral, beban mental, beban sosial, beban moral, nggak ada masalah. Jadi kalau kita kesulitan bersilaturahim, itu indikatornya kita belum merdeka. Kesini, aduh, ini ada masalah. Kesini, ini persoalan ini belum selesai. Kesini, nggak repot itu. Pondok lengkah gitu. Pondok lengkah. Jadi kita akan menjadi pribadi yang kesulitan bersinergi dengan setiap orang karena kalau kita tidak jujur. Sehingga kita diposisikan dengan siapapun, kita ditempatkan dengan tim manapun, orang akan welcome, menerima kita. Kita akan mudah diterima dimanapun. Kenapa? Punya modal. Kejujuran. Dan di akhir hadis kalimat berikutnya, hadis ini menjelaskan, fa inal birro yahdi ilal jannah. Kalau kita sudah meraup kebaikan yang banyak tanpa batas itu, maka kita akan menjadi ahli surga. Jadi ciri pahlawan itu karena banyak pahalanya, dengan rahmat Allah tentunya, karena surga itu bukan karena amal kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena ibadah kita, bukan, karena rahmat Allah. Gitu. Karena cinta kasih Allah. Nah, kalau kita sudah memiliki sikap jujur, maka seringkali disampaikan ini, hari ini kita ini merindukan orang-orang yang jujur, yang tampil dalam kehidupan, tanggung kehidupan. di di sektor ekonomi, di sektor birokrasi, di semua sektor kehidupan kita rindu orang-orang yang jujur. Nah, ini menjadi tugas kita untuk memastikan bahwa diri kita sudah jujur, ya, baik terhadap Allah maupun terhadap diri sendiri. Ini indikator yang kedua, Kang Alan. Jadi apa ciri orang merdeka? Jujurlah. Jadi kalau kita masih suka bohong, kita masih suka khianat, kita masih suka menipu, itu dapat dipastikan 100% belum merdeka. Itu. Jadi kalau kita masih melakukan hal-hal sifat seperti itu mengindikasikan kita sebagai pribadi boleh jadi kita belum merdeka. Nah, ini poin yang kedua. Maka di wilayah ini setiap kita dituntut untuk bisa berlaku jujur. Bahkan jujur ini yang akan menyelamatkan kita. Jujur ini
yang akan mengantarkan kita meraih posisi kemuliaan di hadapan manusia, juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di wilayah-wilayah tertentu kejujuran seringkali membawa beban, membawa bencana, bahkan boleh jadi karena jujur dia harus disingkirkan. Karena jujur dia harus dimarginalkan. Itu di hadapan manusia. Orang beriman punya keyakinan, bukan hanya di dunia ini kehidupan ini akan dijalani. Jujur tidak akan pernah menyalahi. Orang jujur pasti mujur. Orang tidak jujur pasti babak belur. Gitu. Ini sehingga seringkali orang milih babak belur begitu daripada jujur ya. Daripada jujur. Ini seringkali hal-hal yang seperti ini sehingga Kang Alan, di hal-hal tertentu dalam kehidupan sosial seringkali pecah kongsi karena tidak jujur. Dia memilih itu ketimbang dia membangun kohesivitas, membangun kebersamaan, membangun keberjamaahan. Yang lebih parah lagi tentu dalam konteks-konteks tertentu, nepika aya istilah mungkin kalau rumah tangga pisah rumah, kalau keagamaan mungkin pisah masjid. Iya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, Kang Alan. Hal seperti ini. Nah, yang ketiga, Kang Alan, agar kita menjadi orang merdeka, ciri yang ketiganya adalah tawadu, rendah hati. Sama dengan langkah-langkah kita menjadi pahlawan di sisi Allah. Karena ini poinnya, rendah hati. Jadi pahlawan pisan si eta gitu. Sudah pintar, soleh, rendah hati, dirindukan oleh setiap orang. Ya, sehebat apapun kita, kalau bedegong tidak disukai orang. Dengan demikian maka dapat dipastikan, Kang Alan, bahwa setiap orang bisa menjadi pahlawan manakala indikator yang ketiga itu hadir dalam kehidupan kita, yaitu rendah hati. Ya, apa ciri rendah hati itu? Maka indikatornya adalah dia tidak merasa yang paling hebat, tidak merasa yang paling berjasa, tidak merasa yang paling utama, dan dia tidak ingin selalu diutamakan, karena dia sadar betul bahwa yang maha mulia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang ditanamkan dalam diri kita, kebebasan apapun yang kita miliki, kita akan bertemu dengan pintu kematian. Seapapun yang kita cintai akan kita berpisah. Sehebat amal kita ada balasannya. Kemuliaan kita ada pada salat malam. Begitu Nabi ngasih tahu. Kenapa? Ada salat malam. Salat malam itu indikator kejujuran, keikhlasan, dan ketawaduan. Nggak ada yang lihat. Hanya mungkin di zaman era digital ini semuanya dibeja-beja. Ini dia, jadi ikhlasnya akhirnya ada tertunggangi gitu ya. Tertunggangi. Ini hal-hal yang harus diwaspadai. Ya, harus diwaspadai. Yang awalnya boleh jadi kita ini layak menjadi pahlawan, memiliki indikasi-indikasi kepahlawanan, tapi terpeleset ternyata dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu maka menanamkan sifat tawadu, rendah hati, tidak merasa harus menjadi yang terbaik, harus menjadi winner dalam segala kehidupan ini. Sebab kebaikan dan kesalahan,
kejelekan, keburukan tidak akan pernah tertukar. Meskipun penilaian orang di wilayah-wilayah tertentu mungkin subjektif. Nah, itu pentingnya kita memiliki iman, keyakinan bahwa Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha memberikan pahala, maka hadirkan keikhlasan, hadirkan kejujuran, pastikan ketawaduan dalam perjalanan setiap langkah kita. Itu yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang merdeka. Gitu dia. Baik, tentunya terima kasih juga Pak Ustadz dan juga pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung sudah menyimak kami, dan tentunya juga Anda bisa menyimak siaran-siaran kami melalui channel YouTube RRI Bandung Live. Jadi Anda bisa juga berikan komentarnya, berikan reaksinya juga boleh sekali. Pak Ustadz, terakhir mungkin boleh disampaikan untuk bagaimana akhirnya tadi sebuah keikhlasan, kemudian kejujuran gitu ya, menjadi sebuah pondasi supaya kita hidup merdeka gitu ya. Artinya bahwa menjadi seseorang yang merdeka tidak terlepas dari inginnya diakui oleh orang lain, karena tujuan kita dengan Allah gitu. Boleh silakan Pak Ustadz. Baik. Semuanya memerlukan riyadoh. Riyadoh itu latihan yang sistematis. Tidak bisa ujug-ujug. Yang kedua, untuk bisa memiliki 3 poin itu agar kita meraih posisi indikator orang merdeka, perlu keteladanan dari orang-orang sekitar kita. Kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi pahlawan di kemudian hari, menjadi orang-orang merdeka di kemudian hari, maka kita harus menjadi orang yang memberikan keteladanan. Jadi audiovisual itu penting juga. Karena seringkali kita melakukan komparasi. Ada si eta gitu balik. Nurutan doang. Iya, betul. Sehingga diperlukan keteladanan. Maka orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh umat punya kewajiban memberikan nilai-nilai ini, memberikan pondasi agar bangsa ini memiliki indikator kemerdekaan jiwa, keikhlasan, kejujuran, dan ketawaduan. Tapi kalau yang dilihat tokoh-tokoh yang sombong, yang dilihat lingkungan nubaredegong, agak sulit kita melahirkan generasi yang jiwa yang merdeka. Nah, oleh karena itu, kalaulah indikator ciri orang merdeka itu keikhlasan, kejujuran, dan ketawaduan, maka yang pertama kita harus punya latihan yang sistemik, ya riyadoh yang terus menerus. Yang kedua adalah keteladanan. Yang ketiga tidak lepas dari lingkungan sosial, lingkungan pergaulan, juga lingkungan pendidikan. Ini semua memiliki kontribusi yang sama untuk melahirkan jiwa-jiwa yang merdeka. Itu dia. Luar biasa sekali hatur nuhun untuk Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Tatang Herian MAG. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kota Bandung. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung yang sudah menyimak kami. Anda boleh cek channel YouTube-nya RRI Bandung. Silahkan Anda bisa di like, di komen, di subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan berbagai notifikasi topik-topik Mutiara Pagi RRI Bandung selanjutnya. Salam Albana, pamit undur diri dari hadapan dan juga ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.